Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mena Lestari dari UT Padang. Baiklah, pada sesi 9 ini kita akan membahas tentang recent trends in measures to correct educational inequality in OECD country, atau tren terkini dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan pendidikan di negara OECD. Penerapan metode pengembangan teks. Penulis menggunakan metode text mining untuk memetakan bagaimana negara OECD berupaya mengatasi masalah ketimpangan pendidikan. Ini dapat dilakukan yaitu dengan mengintervensi dini di lingkungan sekolah. Artikel ini menyoroti ketimpangan yang seringkali bermula atau diperparah di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaiki kehidupan di sekolah. Negara OECD berfokus pada penyusunan pedoman khusus untuk menyelesaikan atau meringankan ketimpangan yang terjadi dalam interaksi sehari-hari sekolah. Fokus pada anak. Upaya difokuskan pada pengalaman siswa untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah tidak menjadi tempat yang dimana kesenjangan sosial diperlebar. Reformasi dukungan finansial di pendidikan tinggi untuk mengatasi hambatan ekonomi yang menghalangi mobilitas sosial. Negara OECD melakukan reformasi program dukungan bagi mahasiswa. Legislasi sebagai jaminan dan hak. Salah satu temuan menarik dalam artikel ini adalah pergeseran dari kebijakan menjadi hak hukum, yaitu pendekatan berbasis hak. Negara OECD mulai melegislasi langkah-langkah korektif ketimpangan pendidikan. Yang kedua yaitu tanggung jawab negara. Ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin manfaat bagi mereka yang mengalami ketimpangan pendidikan. Keempat yaitu inklusif untuk diversitas migran. Mengingat demografi negara maju yang semakin beragam, solusi pendidikan juga diarahkan pada pengakuan diversitas. Kurikulum berbasis diversitas khususnya negara seperti Amerika Serikat, kebijakan pendidikan dikembangkan untuk secara realistis menerima keragaman dan budaya dan ras. Integrasi sosial pendidikan digunakan sebagai alat untuk mengintegrasikan kaum migran. 5. Afirmasi gender di pasar tenaga kerja. Artikel ini menunjukkan bahwa solusi pendidikan tidak berhenti pada siswa yang lulus, tetapi berlanjut dampaknya ke dunia kerja. Koneksi pendidikan dan pekerjaan mengupayakan mengatasi ketimpangan mencakup promosi perlindungan bagi perempuan di pasar kerja. Manfaat khusus yaitu dengan adanya dorongan untuk memberikan manfaat atau intensif khusus guna memastikan perempuan mendapatkan kesempatan kerja yang setara. Nah, persamaan dengan pendidikan di UPTD SDN 04 Suliki yaitu kami sebagai guru mengusahakan tidak adanya perbedaan dan kesenjangan sosial bagi siswa di UPTD SDN 04 Suliki. Kami mengusahakan untuk siswa mendapatkan berbagai macam bantuan seperti PIP, PKH, dan bantuan sosial dari kenagarian. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu kita akan menguraikan bagaimana analisis saya mengenai sistem pendidikan di Jepang, khususnya terkait implementasi kurikulum dan korelasinya dengan pencapaian skor PISA atau Program for International Student Assessment yang konsistensi tinggi. Berdasarkan pemahaman mengenai pendidikan internasional, berikut adalah uraian tentang pendidikan di Jepang. 1. Karakteristik kurikulum, standarisasi dan pendekatan holistik. Sistem pendidikan di Jepang sangat terpusat di bawah Kementerian Pendidikan. Kurikulum mereka memiliki ciri khas yang unik, yaitu kurikulum nasional atau Gakusu Shido Yoryo. Jepang menerapkan pedoman kurikulum nasional yang direvisi setiap 10 tahun. Ini menjamin standarisasi kualitas. Selanjutnya, filosofi Chitoku Tai atau akademik kebajikan fisik. Pendidikan dasar di Jepang tidak hanya mengejar nilai akademik. Mereka menekankan keseimbangan dengan pendidikan moral, karakter, dan pengembangan fisik. Pendidikan moral atau dotoku, mata pelajaran moral adalah wajib. Siswa diajarkan tentang kerjasama, tanggung jawab, dan tata krama sejak dini. Selanjutnya, kegiatan khusus atau tokatsu. Siswa dilibatkan dalam kegiatan non-akademik seperti membersihkan kelas, menyajikan makan siang, dan memimpin pertemuan di kelas. Ini melatih kemandirian dan soft skill. Reformasi kurikulum. Ikiru Chikara atau Zest for Living menanggapi kritik bahwa pendidikan di Jepang terlalu kaku dan berbasis hafalan. Jepang memperkenalkan konsep Ikiru Chikara atau semangat untuk hidup.
di mana kurikulum ini mengurangi beban konten hafalan sebesar 30% dan memberikan lebih banyak waktu untuk pembelajaran terpadu atau Sogo Teki Nagakusu. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, belajar mandiri, kompetensi yang lulusan saat diuji coba dalam PISA. Faktor kunci ketercapaian dalam PISA yang tinggi yaitu Jepang secara konsisten berada di peringkat atas dalam literasi sains, matematika, dan membaca dalam tes PISA. Menurut analisis saya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sistemik. Yang pertama yaitu pemerataan kualitas atau equity. Berbeda dengan banyak negara lain di mana kualitas sekolah sangat bervariasi. Tergantung lokasi dan kekayaan, variasi kinerja antar sekolah di Jepang sangat rendah. Pemerintah merotasi guru secara berkala setiap 3-5 tahun antar sekolah. Guru terbaik tidak menumpuk di sekolah favorit, tetapi disebar ke berbagai wilayah. Ini memastikan setiap anak mendapatkan akses pengajaran yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu budaya pengembangan guru atau lesson study, atau disebut juga Jukyo Kenkyu. Ini adalah praktik yang sangat dikagumi di dunia pendidikan dasar global. Guru-guru di Jepang secara rutin melakukan lesson study di mana sekelompok guru merencanakan pembelajaran bersama, satu guru mengajar sementara yang lain mengamati. Lalu mereka melakukan refleksi mendalam untuk memperbaiki kualitas instruksi. Ini meningkatkan kualitas pedagogis secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu fokus pada pemahaman konseptual matematika dan sains. Kurikulum matematika Jepang dikenal sedikit tapi dalam. Mereka tidak mengajar banyak topik tetapi memastikan siswa memahami konsep dasar yang mendalam sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Hal ini sangat relevan dengan tes PISA yang mengukur aplikasi konsep bukan sekedar hafalan rumus. Yang keempat yaitu peranjuku atau sekolah tambahan. Sebagai catatan kritis, kita tidak bisa mengabaikan peranjuku atau bimbingan belajar. Banyak siswa Jepang yang mengikuti bimbingan belajar ini. Selanjutnya nomor 3. Setelah menelaah artikel School Curriculum in Japan karya China Kayusu tahun 2016, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Jepang secara strategis menggunakan kebijakan kurikulum nasional untuk merespon hasil PISA. Berikut adalah uraian saya mengenai sistem pendidikan Jepang. Implementasi kurikulum dan kaitannya dengan pencapaian skor PISA yang tinggi. 1. Respon terhadap strategi PISA SOK. Jepang tidak selalu berada di puncak tanpa tantangan. Artikel mencatat bahwa pada tahun 2006 Jepang mengalami penurunan peringkat PISA yang signifikan, dikenal dengan PISA SOK, terutama dalam kemampuan membaca. Analisis masalahnya yaitu pemerintah Jepang menyadari bahwa meskipun siswa memiliki pengetahuan dasar yang kuat, mereka lemah dalam memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, dan mengekspresikan pendapat. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan revisi Course of Study tahun 2008 sampai 2009 dirancang khusus untuk mengatasi kelemahan ini dengan menyelaraskan tujuan pendidikan nasional dengan key kompetensi yang diukur oleh OECD. Hasilnya terlihat pada peningkatan drastis peringkat PISA di 2012. 2. Filosofi hukum Zest for Life atau semangat untuk hidup. Kurikulum Jepang tidak hanya berfokus pada akademik semata. Tujuan utama pendidikan sekolah saat ini adalah menanamkan Zest for Life yang didefinisikan sebagai keseimbangan 3 elemen. Kemampuan akademik solid, kemampuan yang kaya, kemanusiaan yang kaya, dan kesehatan fisik. 3. Implementasi kompetensi kunci kurikulum, yaitu peningkatan aktivitas verbal, penguatan sains dan matematika, serta pembelajaran yang terpadu. Yang keempat, prinsip kesetaraan, equity melalui standarisasi, di mana faktor kunci keberhasilan Jepang adalah prinsip kesempatan yang sama atau equal opportunity. 5. Akuntabilitas sistemik Jepang memiliki pendekatan unik terhadap akuntabilitas. Dengan demikian, sistem pendidikan Jepang menunjukkan bahwa pencapaian tinggi dalam PISA bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari rekayasa kurikulum yang responsif. Mereka berhasil menggabungkan tradisi pendidikan yang kuat, yaitu pemerataan dan disiplin, dengan adaptasi modern
yaitu kemampuan berpikir kritis dan ekspresi verbal untuk memenuhi tuntutan kompetensi abad 21. Demikianlah pemaparan saya tentang sesi 9 ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.